Shalom, kasih, sukacita, dan damai sejahtera bersama kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ivo, dari Persekutuan Doa Santa Maria, Paroki Roh Kudus Katedral, melalui Renungan Harian Geni. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan saya pada hari ini adalah agar kita jangan menjadi batu sandungan. Yang saya ambil dari bagian Injil hari ini yaitu Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Dibacakan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat arti dari batu sandungan, saya mencoba membuka apa sih artinya batu sandungan menurut kitab suci. Sifat atau perilaku yang menghalangi orang datang kepada Tuhan dan orang lain akhirnya jatuh di dalam dosa. Itulah batu sandungan. Atau mungkin dalam arti yang mudah, batu sandungan itu adalah batu yang seharusnya berfungsi dengan begitu bagus. Kalau kita salah di dalam meletakkannya, maka batu itu akan menghalangi orang yang akan lewat. Misalnya batu yang bagus menjadi hiasan harus ditaruh di depan, di tengah jalan, maka batu itu akan menghalangi orang-orang yang akan jalan. Itu dengan mudahnya. Jadi apapun yang harusnya baik, kalau tidak di posisi yang benar, maka itu akan menjadi merugikan orang lain. Saudara sekalian, di dalam perikop ini ada 2 perikop mestinya, tetapi saya fokus akan kata-kata Yesus agar jangan menjadi batu sandungan. Saudara sekalian terkasih, saat itu Yesus bisa saja mengelak karena memang Yesus adalah orang di dalam negeri itu yang seharusnya tidak membayar pajak. Walaupun tidak membayar pajak, ia tidak bersalah. Tetapi di dalam perikop ini, Yesus menyadari bahwa Yesus diutus ke dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan, untuk mengajak orang-orang lebih banyak lagi mengenal Bapanya. Maka ia melepaskan segala keegoannya, ia melepaskan segala haknya yang harusnya dia tidak membayar pajak pun, dia akhirnya membayar pajak, dan juga untuk Simon Petrus. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Yesus berpikir yang lebih besar, yaitu apa? Perutusannya dia sebagai saksi Tuhan, sebagai pewarta-pewarta kabar sukacita Injil. Saudara sekalian terkasih, setelah Yesus melepaskan haknya, melepaskan egonya, Yesus memerintahkan Petrus untuk apa? Untuk memancing. Saudara sekalian, saat Yesus mau melepaskan keegoannya, saat Yesus melepaskan haknya,
pertolongan Tuhan yang ajaib datang. Di dalam mulut ikan itu ada 4 dirham yang cukup untuk membayar pajak untuk Yesus dan untuk Petrus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian, mungkin ada banyak hak, ada banyak yang bisa kita pertahankan untuk kepentingan kita. Mari saudara, kita menyadari bahwa saya dan saudara di dunia ini diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Mungkin saat kita bisa mempertahankan hak kita, mungkin bisa membawa keuntungan di dalam diri kita. Namun, melalui bacaan pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ingat hal yang lebih besar, bahwa saya dan saudara adalah diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Dimanapun posisi saya dan saudara, mungkin saya dan saudara menjadi seorang pemimpin, mungkin saudara dan saya menjadi seorang leader di dalam satu gereja, di dalam pelayanan. Namun ingat saudara, kita diminta untuk melepaskan keegoan kita, hak kita, agar kita bisa mewujudkan perutusan yang lebih besar, yaitu menjadi saksi Allah. Kita melepaskan hak agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, agar tindakan kita, perilaku kita tidak menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, setiap tindakan kita menjadi kesaksian hidup. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Dan saat itu kita lakukan pertolongan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang ajaib akan datang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa agar kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sudah selesai untuk mewartakan kabar sukacita yang singkat ini Tuhan. Kau ingatkan untuk tidak menjadi batu sandungan. Maka tolong kami Tuhan untuk mampu menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau melalui kesaksian hidup kami. Kami berdoa bersama Bunda Maria dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.